Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah datang tepat waktu dan bersemangat untuk terus belajar pada pagi hari ini dan untuk beribadah juga karena salah satu ibadah adalah belajar. Dalam kajian Ramadan Mutiara Ilmu FMA Gontor bersama Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad selaku Ketua Pondok Pesantren Mujtama Al-Islami dan Ketua Forum Mubalig Alumni Gontor. Assalamualaikum Ustaz, kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bikhair wa afiyah. Alhamdulillah. Kaifa anti? Alhamdulillah Ustaz. Langsung saja karena narasumbernya sudah datang, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum IKPM serta jajarannya, para asatidz ustazat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadanya, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan sampai akhir bulan Ramadan kita diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin, bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Amin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman la nabiyya ba'dah. Asatidz ustazat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sama-sama mengingat kembali, sebetulnya semua kita yakin, saya sudah mengerti dan paham. Bahkan materi-materi yang diberikan oleh para asatidz sebelumnya pun kita sudah pernah mendengar. Akan tetapi tetap terus kita belajar dan mengingat kembali untuk lebih bisa fokus lagi dalam bidang dakwah. Asatidz ustazat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu judul metodologi dakwah dan tantangannya. Kalau materi dakwah, hampir seluruh pemateri sebelumnya bicara tentang materi dakwah, bicara tentang puasa dan sebagainya. Sekarang saya ingin bicara tentang metodologi dakwahnya dan berupa tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita berdakwah. Kita mungkin ingat ya, ada satu kata yang sering kita dengar di pondok, at-thariqatu ahammu minal madah, al-mudarris ahammu minat thariqah. Istilah ini bisa kita katakan istilah yang ampuh untuk bagi seorang dai, bagi seorang mubalighah, karena kadangkala mubalik atau mubalighah dia mumpuni, cerdas, pinter, tapi tertolak terkadang ketika dia berdakwah. Kenapa? Karena tidak memakai metodologi dakwah. Kalau dalam satu istilah tidak mengerti siapa yang dihadapi. Seharusnya seorang dai itu menjadi qudwah. Seorang dai itu bisa menjadikan dirinya likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Yang dia ucapkan itu harus sesuai dengan tempatnya. Dan setiap tempat itu pasti harus sesuai dengan ucapannya. Ketika kita berhadapan dengan mad'u yang intelektual, maka kita bicaralah secara intelektual. Ketika kita berhadapan dengan mad'u
dengan jamaah yang memang mayoritas jamaahnya kalangan menengah ke bawah, petani misalnya, maka kita bicaralah dengan bahasa-bahasa petani sehingga kita tidak mudah tertolak ketika kita berdakwah. Para asatid ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usul dakwah pada hakikatnya yaitu ya, kalau Allah taala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam ayat lain disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Bahkan kalau kita melihat lagi dalam hadis Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi la yankusu min ujuri syai'an. Banyak sekali dalil-dalil yang merupakan acuan kita untuk berdakwah, bahwa seorang dai itu harus menjadi qudwah hasanah. Seorang dai itu harus menjadi pemersatu. Dai itu harus mengajak. Namanya da'ayat mengajak, bukan mengejek. Ya. Dai itu harus membina, bukan menghina. Itu prinsip seorang dai. Dia harus membina umat, tapi bukan menghina umat. Dia harus menjadi pemersatu, bukan menjadi pemecah belah. Itu prinsip seorang dai. Maka di sini dibutuhkan keteladanan seorang dai. Dibutuhkan syarat-syarat seorang dai. Apa syarat seorang dai? Pertama, dia harus berakhlakul karim. Akhlak mulia, akhlak yang terpuji. Tutur kata, sikap, perilaku, pakaian, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berbuat, semuanya akan menjadi qudwah, menjadi teladan bagi jamaahnya. Dai harus aslih nafsakah yasluh lakan nas. Itu awal dulu. Perbaiki diri sendiri dulu. Niscaya orang lain akan baik karenanya. Tidak boleh dai serampangan. Ya. Tidak melihat kondisi. Sehingga akhlaknya pun tidak diperhatikan. Ustadz, ustazah itu menjadi public figure di kalangan jamaah. Dia akan selalu dilihat ucapannya, bahkan yang sekecil apapun, sampai ketika dia mandi pun akan dilihat oleh jamaah kalau dia bertetangga. Pakaiannya pun akan dilihat oleh jamaah. Maka dai harus menjadi qudwah, yaitu berakhlakul karimah. Syarat yang kedua, dai harus berpikir cerdas. Apa yang dimaksud dengan berpikir cerdas di sini? Berpikir cerdas dalam konteks syarat seorang dai, cerdas sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dai berpikir semaunya atau keluar dari koridor Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak juga boleh mendahulukan tradisi di atas syariat, tradisi di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak benar. Ya. Ini yang menjadi satu permasalahan bagi kita, karena kita ini menjadi muslim bukan hasil mencari, tapi kita menjadi seorang muslim keturunan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari kecil, seakan-akan itulah yang benar dalam Islam. Padahal belum tentu. Ya. Maka seharusnya kita harus mengislamkan tradisi. Bukan Islam harus ditradisikan, disesuaikan dengan tradisi. Tapi harus tradisi yang harus kita islamkan. Ya. Nilai-nilai tradisi yang tidak sesuai dengan konteks Al-Quran dan Sunnah harus kita benahi. Kalau tidak bisa, kita tinggalkan. Ini dalam konteks berpikir cerdas. Jadi cerdas menurut saya adalah orang yang berpikir berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah sunnatar rasul. Saya turunkan kepadamu dua perkara
jika kamu berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Lan tadilu, lan kata-kata lan itu sekali-kali tidak tersesat. Abadan, selamanya. Kitab Allah sunnah Rasul kalau berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat seorang da'i juga harus berhati ulama. Da'i harus menghilangkan sifat-sifat buruk dalam jiwanya. Iri, dengki, hasut, sombong, congkak, merasa lebih pinter, merasa lebih berkuasa, merasa lebih menguasai ilmu syar'i. Hilangkan. Karena seorang ulama harus berhati, seorang da'i harus berhati ulama. Hati ulama itu lembut. Hati ulama itu pengayom. Hati ulama itu qanaah. Hati ulama itu sidik. Ya, amanah, tablik, fatona. Itu hati seorang ulama. Tidak boleh da'i cemburu dengan da'i yang lain. Ini kadang-kadang terjadi di tengah masyarakat. Kadang-kadang saling fitnah. Ya. Hanya gara-gara merasa lahannya dimasuki oleh seorang da'i yang lain, dia merasa seakan-akan habis lahan ma'isyahnya. Karena apa? Orientasi dakwanya bukan orientasi lillah, tapi lil kulus. Maka seorang da'i betul-betul harus menjunjung karakter jiwa seorang ulama. Ya. Ulama itu pemersatu kalau ulama. Tidak boleh ada iri, dengki, hasut, sombong, congkak, takabur, nggak boleh. Apalagi kalau satu kata pepatah, gajah di kelopak mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Nggak boleh. Ya, aibnya orang dia tahu. Yang kecil dia besar-besarkan. Sementara aib dia sendiri besar kayak apapun dia tidak merasa dan tidak tahu. Nah, ini berarti da'i yang tidak introspeksi diri. Kemudian syarat seorang da'i yang kedua, dia harus berjiwa suhada. Bagaimana jiwa suhada seorang da'i? Seorang da'i itu harus berjiwa suhada. Suhada, orang yang mati syahid, itu jisman, ruhan, fikron, malan, dia korbankan untuk umat, dia korbankan untuk agama. Jadi seorang da'i pada hakikatnya adalah berkorban. Korban pikiran, berkorban perasaan, berkorban tenaga, berkorban harta, bahkan nyawa pun harus dia korbankan. Itu seorang da'i. Jangan da'i hidup mengharapkan hidup dari dakwanya. Ini yang kadang-kala dakwah kita tidak didengar karena da'i terkadang berpikir amplop dahulu baru dia datang. Nauzubillah. Syarat seorang da'i yang kelima yaitu berqudwah Rasulullah. Dia harus mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berzikir, bagaimana Rasulullah menjalin ukhuwah, ya, hablum minan nasnya bagaimana, bertetangganya bagaimana. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya. Dalam konteks bertetangga pun Rasulullah contohkan. Kalau kita merasa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kalau kita merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, hormati jarahu, tetangganya. Tetangga pun diajarkan oleh Rasulullah. Ini dalam konteks muamalah. Ya. Yahtarimu sogir ilal kabir wa yarhamul kabir ilal sogir. Itu juga kedua Rasulullah. Ya. Yang kecil menghormatin yang tua, atau yang muda menghormatin yang tua menyayangi yang muda. Sehingga terjalin satu ikatan ukhuwah yang kokoh. Maka di dalam Islam itu, ikatan persaudaraan itu bukan keturunan. Ikatan persaudaraan dalam Islam adalah ikatan akidah. Maka di dalam Islam, kalau ada satu keluarga, kakak adik 5 bersaudara, 2-nya keluar dari Islam alias murtad, maka di dalam konteks akidah dia tidak saudara lagi.
bahkan tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Karena apa? Ikatan persaudaraan dalam Islam itu adalah ikatan akidah, bukan ikatan keturunan, bukan ikatan teritorial, atau ikatan kampung, atau disekat dengan suku, bukan. Itulah hebatnya Islam. Kemudian kita lihat lagi, itu syarat dai secara umum. Jiwa seorang dai itu harus ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan. Kalau dai tidak ikhlas, kadang-kadang ketika dia berdakwah, baru mendapatkan tantangan kecil, dia sudah angkat tangan. Dia sudah mundur. Dia merasa pesimis. Ini bukan jiwa seorang syuhada. Syaratnya tadi harus jiwa syuhada. Syuhada itu pantang menyerah, pantang mundur, pantang mengeluh, pantang pesimis. Dai itu harus optimis. Maka jiwa syuhada itu syarat mutlak. Maka jiwa seorang dai keikhlasan, ikhlas dalam berdakwah itu mutlak. Hanya kadang-kadang seorang dai itu tergerus semangat dakwanya dengan orang yang paling dekat dengannya. Siapa? Ya istri. Maka harus ku anfusakum wa ahlikum nara dulu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita matengkan dulu internal kita. Kita berikan pemahaman yang benar terhadap keluarga terdekat kita, terutama istri anak kita. Supaya apa? Ketika kita keluar berdakwah, plong. Tidak ada gangguan, tidak ada sana sini, sehingga ikhlas. Keikhlasan seorang dai itu menentukan kesuksesan dalam berdakwah. Yang kedua, dia harus sabar. Dai itu harus sabar. Berdakwah itu pasti punya tantangan, rintangan, pasti punya musuh. Kalau berdakwah tidak punya musuh, tidak punya tantangan, berarti bukan berdakwah. Nggak usah diajak. Dakwah itu da'ayat mengajak. Kalau dia sudah ikut, ya nggak usah diajak. Ketika mengajak, ya itulah tantangannya. Pasti ada yang mau, pasti ada yang menolak. Kita manusia biasa. Rasulullah SAW saja ketika berdakwah punya musuh, manusia pilihan Rasulullah, manusia yang maksum, ketika berdakwah punya tantangan. Datang ke Taif dilempari dengan kotoran hewan, kotoran manusia, dengan batu. Rasulullah, apalagi kita manusia biasa, pasti punya tantangan. Maka butuh kesabaran. Jiwa seorang dai juga harus butuh kesolehan. Ini kesolehan seorang dai itu harus, kesolehan seorang dai itu akan terpancar inner beauty, kecantikan dari dalam. Maka soleh itu adalah soleh sosial, soleh individual. Soleh individual, ya dia harus takarub pada Allah, dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah melahirkan kecerdasan spiritual. Kalau cerdas spiritual pasti cerdas sosial, pasti cerdas emosional. Itu kesolehan. Maka kesolehan individual dan kesolehan sosial mutlak. Tidak boleh dai itu soleh pribadinya, tapi dengan lingkungan dia tak peduli. Dia acuh, dia cuek. Itu bukan jiwa seorang dai. Dia mau selamat sendiri berarti. Dan Islam tidak menganjurkan demikian. Karena kita makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi satu sama yang lain, maka kesolehan sosial harus juga dimiliki oleh seorang dai. Dia harus peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama, peduli dengan anak bangsa. Kesolehan sosial. Kemudian jiwa yang keempat, kesederhanaan. Dai harus sederhana, tidak berlebih-lebihan, tapi harus dipahami juga. Kiai kita bilang sederhana bukan berarti miskin, tapi sederhana sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia butuh mobil dalam berdakwah, itu sederhana. Kalau dia ke kampung, jalannya becek, nggak bisa dilewatin mobil, pakai motor, ya itu sederhana pakai motor. Tapi kalau dia pakai mobil justru tidak sederhana, karena tidak sesuai dengan konteks dakwanya, dengan medan dakwanya. Jadi kesederhanaan itu harus ditonjolkan oleh seorang dai. Tapi bukan berarti dia harus miskin. Dai harus kumuh pakaiannya, kemudian tidak boleh ganti. Mungkin ada dai yang sampai 3 hari 4 hari pakaian nggak ganti. Bagaimana madu akan dekat sementara dia sendiri tidak memperhatikan penampilannya. Jadi sederhana itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Jiwa seorang dai yang kelima, ketawaduan. Dia harus tawadhu, rendah diri.
Kalau ingin berhasil dalam setiap langkah dan perbuatan seorang dai, jadikan diri jiwa seorang dai membutuhkan orang lain. Jangan merasa dibutuhkan. Kalau kita ingin sukses dalam berteman, sukses dalam lingkungan, posisikan diri kita membutuhkan orang lain. Jangan memposisikan diri kita dibutuhkan oleh orang lain. Itulah yang terkadang dongkol, sombong, merasa besar karena kita merasa dibutuhkan orang lain. Bahkan dalam sekup terkecil sekalipun kadang-kadang dalam ormas, dalam forum-forum, kadang-kadang teman-teman itu tidak pernah merasakan bahwa kita ini satu kesatuan. Al-mu'minu lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Harusnya merasa demikian. Kalau sudah merasa membutuhkan orang lain, maka dia pasti tawadhu, pasti merendahkan dirinya, pasti dia tidak sombong. Tapi kalau dia merasa dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh lingkungan, akhirnya sombong, merasa besar, merasa pintar, merasa lebih tahu dan sebagainya. Nauzubillah. Jiwa seorang dai yang keenam, peduli dan simpatik. Dai mutlak harus peduli. Peduli dengan jamaahnya, peduli dengan lingkungan, simpatik dengan keadaan. Kalau ada jamaah sakit, ya dia kunjungin, datangin. Rasulullah SAW saja, musuh yang sedang sakit dalam sejarah, yaitu seorang Yahudi yang sering meludahi Rasulullah. Pada satu ketika dia sakit, didatang oleh Rasulullah. Nah sekarang mad'u atau jamaah kita yang sedang sakit, jangan ustadznya nggak peduli, maka yafiru minhu, akan lari jamaah dari dia kalau dia tidak peduli. Dia maunya dihormati, didatangin, kemudian dibawain oleh-oleh, ya nggak benar. Berarti seorang dai ini tidak memenuhi syarat seorang dai. Tidak berhati ulama berarti dia. Kemudian dai harus banyak menjalin silaturahmi. Jalin silaturahmi. Karena silaturahmi itulah nanti menjadi satu solusi dalam berdakwah. Ketika kita berdakwah masuk ke wilayah-wilayah tertentu yang belum pernah kita masuk, maka jalin dulu silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat. Kita jalin tali silaturahmi, minta pendapatnya, ucapkan assalamualaikum Bapak, kami anak muda, orang yang masih baru, yang ingin belajar, Bapak yang banyak makan asam garam dan seterusnya, tolong bimbing kami. Kalau kita sudah silaturahmi, merendahkan diri kita dan membutuhkan mereka, insya Allah welcome. Saya yakin. Karena pada prinsipnya orang ketika dihormati, dia akan menghormati. Itu. Kemudian jiwa seorang dai lagi mutaba'ah. Kelapan merajut ukhuwah. Itu tadi, dai itu harus merajut ukhuwah. Merajut itu berarti menyatukan. Kalau ada perpecahan, dia harus menjadi pemersatu. Tidak boleh dia berpihak pada salah satu golongan, salah satu kelompok. Dia harus menjadi perajut, menjadi penengah, pemersatu, bukan pemecah belah. Itu seorang dai. Maka jelas kita, kalau kita ingat moto kita ya, gontor di atas dan untuk semua golongan, itu cocok sekali buat seorang dai. Di atas dan untuk semua golongan. Jadi dia tidak berpihak kepada salah satu, tapi dia menjadi penengah, pemersatu, ya, membawa satu kuduah hasanah di tengah-tengah dua kelompok yang bertikai. 9 mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah itu seorang dai harus berprinsip sesuai dengan ma qala Allah wa ma qala Rasul. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dia berdakwah menyampaikan kebenaran al-haq, tapi yang dia sampaikan kata nenek moyang saya. Oh dulu begini, tradisi kami sama begini yang benar. Itu bukan dai. Dai itu harus berjalan di atas koridor Al-Quran Sunnah, itu dai. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah tadi. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah sunnah Rasul. Jadi harus berjalan dalam dua koridor, dua rel ini, Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dai ketika menjawab satu permasalahan, oh ya, ini sesuai dengan tradisi kita dulu, nenek moyang kita dulu, bapak kita dulu. Itu bukan dai. Ya.
Itu dongeng itu namanya. Apa bedanya seorang dai dengan tradisinya Yahudi? Maqala abauna wa ummahatuna. Apa kata bapak saya, nenek moyang kita, dan seterusnya. Jadi nggak boleh. Maka mutlak dai harus mutaba'ah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah kerjakan, yang tidak tinggalkan. Karena apa? Rasulullah SAW sudah memberikan satu warning. Man amilah amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan perbuatan dan tidak pernah saya kerjakan, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa alaihi amruna, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam narasi yang kedua atau matan hadis yang kedua, barang siapa berucap, artinya berfatwa, dan tidak pernah kami ucapkan, kata Rasulullah, tidak pernah saya sampaikan, maka dia akan tertolak. Dalam konteks ini, dai harus betul-betul menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Tidak boleh seperti dai yang ingin selamat sendiri. Dia paham tentang tradisi, ya inilah ajaran Islam. Padahal tradisi yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam, itu dia pertahankan. Kita ini ada satu kesalahan mendasar sebetulnya di dalam tengah-tengah umat kita. Kita kadang kala berani mati mempertahankan tradisi yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam, daripada mempertahankan syariat Allah, mempertahankan Al-Quran, membela Rasulullah. Nah, ini masalah. Umat kita ini kadangkala berani mati mempertahankan ormasnya daripada berani mati mempertahankan Al-Quran, membela Rasulullah. Ini tugas dai. Tugas kita semua. Pahamkan kepada umat bahwa membela Rasulullah, membela agama Allah, membela Al-Quran, mati syahid. Tapi membela ormas, membela sukunya, belum tentu mati syahid. Bisa jadi mati sangit. Kenapa? Karena dasarnya bukan dasar lillah. Dasarnya bukan untuk liiqamatil haq, tapi ta'asub golongan. Ini bahaya. Maka jiwa seorang dai itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jiwa yang ke-10 yaitu istiqomah. Dai dalam berdakwah wajib istiqomah. Nggak boleh sebentar-bentar pindah. Datang ke tempat kampung sebelah, baru 2 hari 3 hari merasa nggak nyaman, pindah lagi. Pindah setelah sana merasa 1 bulan ada tantangan, rintangan, pesimis, pindah lagi. Wah, ini bukan jiwa seorang dai. Ya. Syarat dai itu kan berjiwa syuhada, pantang menyerah. Kalau dia jatuh bangun, gagal bangkit, itu jiwa seorang dai. Dai itu mujahid. Dai itu mujahid. Gagal ya bangkit, jatuh ya bangun, itu dai. Dia berani mengatakan hak, dia berani mengatakan kebenaran. Qulil haqqa walau kana muron. Itu seorang dai. Jangan ketika depan penguasa kayak kerupuk hujanan. Dikasih amplop, hilang tuh fatwanya. Bahkan buat fatwa baru. Ini dai yang tidak bisa dipegang. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kelemahan seorang dai. Naik ke atas. Kelemahan seorang dai, 1, kurang beretika, kurang berakhlakul karimah. Itu kelemahannya. Kemudian lebih dia merasa sombong, merasa congkak, kurang beretika. Tidak tahu di mana dia berdomisili, dengan siapa dia bicara, dia merasa lebih besar. Itu lemah, kadang-kadang kelemahan seorang dai tidak beretika. Egoisme, merasa lebih mampu, ya. Tidak mau mendengar pendapat masyarakat, pendapat jamaah, dia merasa superior. Ini kelemahan seorang dai. Kelemahan yang ketiga, ta'asub golongan, ta'asub suku, ta'asub ormas. Nah, ini kelemahan seorang dai. Kalau sudah bicara golongan, bicara suku, bicara ormasnya,
menggebu-gebu. Tapi ketika bicara syariat Allah, langsung kerupuk hujanan, melempem, lemah, nggak peduli kadang-kadang. Kadang-kadang bicaranya bukan tugas kita, masih banyak lagi ulama-ulama lain. Nah, ini kelemahan dai. Kemudian kelemahan lagi taklid buta, nggak tahu asal usul hukumnya, dia ikut saja. Wah, dulu kan ustadz saya begini, masyarakat saya kan dari bapak saya, nenek saya begini hukumnya. Nah, ini lu kan anak muda, nggak ngerti apa-apa. Ini bukan dai nih. Dai itu pijakannya Al-Quran dan Sunnah, bukan pijakannya apa yang dia lihat dari kecil. Itu taklid buta. Kelemahan dai lagi tidak berkudua, tidak mencontoh Rasulullah. Itu kelemahan dai. Kemudian tidak komitmen. Ucapan tidak sesuai dengan perilaku. Itu salah satu kelemahan seorang dai. Kelemahan yang lebih fatal lagi tidak menguasai materi. Berdakwah tapi tidak paham apa yang disampaikan. Sehingga ketika ditanya tentang masalah hukum, takut kalau pertanyaan itu bakal menjatuhkan wibawahnya, dia jawab semaunya. Padahal nggak begitu. Dai yang baik itu ketika tidak paham, ketika dia belum tahu hukumnya Al-Quran dan Sunnah, dia sampaikan, mohon maaf Bapak, Ibu, insya Allah akan saya cari lagi di dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya akan tanyakan dengan guru saya tentang jawaban ini. Jauh lebih terhormat, jauh lebih aman dan selamat daripada menjawab asal-asalan. Ya. Tidak sabar, ya. Dai kadang-kadang berdakwah ingin membalikkan hati tangan, ya. Ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil. Ini kelemahan dai. Padahal Rasulullah SAW berdakwah 23 tahun. Bisa saja Rasulullah berdakwah dalam sekejap minta pada Allah, ya Allah tolong balikkan hati umatku semuanya beriman kepada dakwahku ya Rasul. Ya Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi nanti akibatnya ketika umat akhir zaman, umatnya Rasulullah berdakwah, ternyata butuh waktu bertahun-tahun akan frustasi. Kenapa saya berdakwah 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun tidak berhasil, Rasulullah hanya sekejap. Inilah sunnatullah, bahwa berdakwah itu berproses, tidak membalikkan hati tangan. Dan itu Rasulullah lakukan. 23 tahun berdakwah. Ada tantangan, ada rintangan, ada musuh. Dan itulah qudwah yang baik dalam berdakwah. Bahwa suatu saat umatnya Rasulullah dalam berdakwah pasti mengalami dakwah, tantangan, rintangan, dan tidak mudah frustasi. Ya. Kemudian 9, cepat frustasi. Nah, ini cepat pesimis, cepat merasa gagal. Ya, nggak akan berhasil kalau dai bentar-bentar pesimis, bentar-bentar cepat merasa gagal, merasa nggak sukses. Ya, nggak akan berhasil dalam berdakwah. Tidak istiqomah. Itu kelemahan seorang dai. Baik, karena waktunya sudah mepet, kita langsung saja ya, langsung kepada tantangan dai. Tantangan dai. Kita lewatkan yang lainnya karena waktunya sudah sangat mepet. Slide naikkan. Tantangan dai itu ada 2, ya. Tantangan internal dan tantangan eksternal. Admin. Tantangan internal datang dari dalam diri sendiri, datang dari keluarga, datang dari lingkungan, datang dari kelompok. Ya. Salah satu contoh tantangan internal dalam berdakwah, tantangan dari keluarga terdekat, diri sendiri. Kita tidak sesuai dengan kapasitas kita sebagai seorang dai. Kadang-kala juga datang dari istri yang banyak menghalangi dakwah kita. Kadang-kadang istri yang kadang-kadang menuntut berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan kemampuan. Ini tantangan dalam berdakwah. Lingkungan. Kita kadang-kadang berdakwah jauh melangkah ke daerah lain, mungkin go nasional, tapi lingkungan rumah kita, lingkungan keluarga kita belum sempat kita dakwai. Sehingga kadang-kadang kita terlupa dengan dakwah kita bahwa lingkungan terdekat itu jauh lebih penting.
kita harus berdakwah lingkungan terdekat kita, lingkungan domisili kita. Kemudian tantangan internal yang berikutnya itu kaum munafikun. Nah, ini yang sekarang merajalela, kaum munafikun. Siapa mereka kaum munafikun? Ya orang-orang Islam yang munafik, berbaju muslim taat, tapi pikiran, fikrohnya, hatinya, tindak tanduknya memusuhi Islam. Nah itu. Ini kelemahan atau tantangan internal dai. Sekarang kaum munafik ini sudah masuk ke akademisi, masuk ke unsur-unsur ulama, masuk ke birokrat. Ya. Di birokrat itu ada di legislatif, eksekutif, yudikatif, banyak sekali kaum munafikun. Ya. Banyak sekali kaum munafikun. Pakaian muslim, penampilan muslim, tapi hati, otaknya, pikirannya tidak sesuai dengan cerminan seorang muslim. Nah ini tantangan kita. Tantangan eksternal, internal lagi, apa tantangan liberalisme. Ya. Dakwah kita diobok-obok, difitnah sana sini, sekularisme, sosialisme. Dan mereka sudah sangat masif sekali masuk ke dunia akademik, masuk ke ormas-ormas, masuk kepada birokrat, ke legislatif, ke eksekutif, ke yudikatif, banyak. Baju muslim, berpakaian muslim, penampilan muslim, seakan-akan muslim taat. Tapi justru dia penghalang utama dalam dakwah kita. Ini tantangan internal kita. Bahkan hampir nyaris tantangan terbesar itu internal, bukan eksternal. Kalau eksternal, itu jelas kita sudah tahu musuh kita. Mudah kita identifikasi. Tapi internal kita yang susah diidentifikasi. Dia musuh dalam selimut. Muslim seakan-akan dia taat di dalam pandangan kasat mata, tapi gerak dia, langkah dia, ucapan dia, kebijakannya selalu memusuhi umat. Nah ini satu tantangan kita. Nauzubillah min dzalik. Tantangan eksternal. Bentar lagi. Tantangan eksternal kita yaitu satu politik global. Ini PowerPoint-nya dijalankan. Ya, jalankan terus. Terus. Naik terus. Biar yang lain bisa tahu juga. Terus. Terus. Terus lagi. Nah, stop. Tantangan eksternal. Turunkan lagi. Yaitu politik global. Politik global itu memiliki dua dimensi, biasanya ekonomi dan teknologi. Mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama kelompok Barat, yaitu disponsori oleh Amerika CS dengan NATO-nya. Amerika, Inggris, Prancis dan lain-lain itu kelompok Barat ya, NATO. Ya. Politik global lagi atau tantangan eksternal lagi yaitu Blok Timur yang sekarang Rusia lagi berkecamuk ya. Rusia, Korut, Yugoslavia, Cina, itu Blok Timur itu lebih banyak yang sosialis, komunis ya. Cina, Rusia, Korea Utara, Yugoslavia. Itu bagian tantangan eksternal kita. Ada tantangan yang saya bikin sebagai tantangan becak, blok cari aman kekuasaan. Ya, contohnya Indonesia, itu blok becak ya. Becak itu blok cari aman kekuasaan. Ke kanan iya, ke kiri iya. Ketika kekuasaannya agak terganggu di kiri, dia belok ke kanan, terganggu di kanan, belok ke kiri. Ya inilah yang tidak punya komitmen, tidak punya orientasi hidup. Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah itu blok becak itu dalam perspektif saya ya. Negara-negara Afrika cari aman kekuasaan. Nah ini tantangan eksternal sehingga kadangkala dakwah umat ini tak pedulikan oleh mereka. Kemudian tantangan eksternal lagi, tantangan non-muslim. Kalau ini kan jelas kita bisa mengidentifikasi Syiah. Nah ini masalah. Ahmadiyah, aliran sesat kepercayaan. Syiah ini sudah menjadi satu tantangan yang dahsyat khususnya di Indonesia.
susah diidentifikasi. Dia mengaku seorang muslim, tapi akidahnya justru meletakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi musuh utama. Syahadatnya berbeda, rukun imannya berbeda, rukun Islamnya berbeda. Kemudian ada nikah mut'ah dan seterusnya. Tantangan eksternal yang terakhir itu medsos. Ya. Sumber kekuatan dalam yang memframing negatif rival politik. Dai-dai diprim seakan-akan dai radikal, dai ekstrim. Itu tantangan kita. Karena apa? Dunia medsos dikuasai oleh mereka, bukan dari pihak kita. Dunia medsos dipegang oleh musuh-musuh kita. Jadi siapapun yang mereka kendaki untuk dihancurkan dalam sekejap akan hancur. Seorang ustadz bisa hancur dalam hitungan hari kalau mereka hendak menghancurkan. Sekarang dunia medsos ini, ya, seorang pahlawan bisa menjadi seorang bajingan. Tapi seorang bajingan bisa di-framing menjadi seorang pahlawan. Ini yang terjadi sekarang ini. Ulama, ustadz, kiai, di-framing seakan-akan dia radikal, ekstrim. Bahayanya lagi, banyak kalangan umat kita termakan dengan isu itu. Bahkan menjadi sponsor untuk menjatuhkan sama umat. Sesama ustadz, sesama kiai, dan sebagainya. Nauzubillah. Ini tantangan eksternal kita. Artinya dai itu memang berat ya, dalam berdakwah kalau kita tidak bisa membaca kondisi. Maka satu hal yang harus saya sampaikan di sini, dai-dai harus belajar politik, belajar ilmu intelijen. Supaya kita tidak dipolitisir, supaya kita tidak terjebak dalam permainan mereka. Mutlak dai-daiyah, mubalik harus paham politik, paham peta politik. Tidak harus ikut berpolitik, tapi paham dan mengerti. Supaya kita tidak dijebak oleh mereka. Harus mengerti dengan ilmu intelijen supaya kita juga tidak dijebak oleh musuh-musuh kita. Mungkin ini singkat gambaran tentang metodologi dakwah dan tantangannya, meskipun tadi kita lewatkan banyak karena waktu yang sudah terbatas. Baik, Ustazah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah Ustadz, materinya sangat daging dan semua sudah terframe gitu. Udah apa ya, satset. Nah, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau langsung open mic dan open cam. Tapi sebelumnya saya mau mengawali pertanyaan ya Ustadz. Silakan. Nah, pertanyaan yang pertama Ustadz dari sifat dai. Kan tadi setiap dai harus berakhlak karimah ya Ustadz. Di antaranya itu. Sedangkan setiap dai itu perannya tidak hanya menjadi seorang dai. Kok dia nge-freeze ya? Nah, sedangkan setiap dai itu dia juga misal dai iya, sebagai seorang anak juga iya, dia punya teman juga iya di komunitasnya gitu. Apakah dia harus mencerminkan sikap dai tidak hanya ketika di depan, di atas panggung ketika ia berdakwah, maksudnya ketika lagi bermain sama temannya atau lagi sebagai apa? Dia sebagai anak dari orang tuanya atau sebagai yang lain-lain Ustadz. Ataukah dia hanya wajib berakhlak karimah ketika dia sebagai dai, apakah di semua komunitasnya? Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, tadi tantangan seorang dai juga mendakwahi keluarga terdekat ya Ustadz. Seperti yang kita ketahui yang anzir asyiratakal akrobin gitu. Jadi peringatilah keluargamu terlebih dahulu itu. Itu merupakan tantangan terbesar ya Ustadz karena emang susah banget untuk mendakwahi keluarga. Kira-kira apa nih Ustadz tips dari antum agar bisa berdakwah dan mendekatkan dulu ke keluarga gitu Ustadz. Syukran Ustadz. Ya, baik. Ustazah. Langsung saja ya. Pertama, dai itu jelas berkuduah dulu kepada Rasulullah. Kalau dia sudah berkuduah kepada Rasulullah, maka likuli makan wa zaman dia akan berakhlakul karimah. Karena Rasulullah adalah kuduah hasanah kita. Yang menjadi masalah kadang-kadang dai berkuduah kepada artis, berkuduah kepada bintang film. Nah, ini satu masalah.
Maka akhlakul karimah seorang dai tidak terbatas dengan teritorial ketika dia ceramah, ketika dia menjadi seorang mubalik saja. Tapi akhlakul karimah itu harus terpancar dari setiap tindakan perilakunya, di mana saja, di dalam keluarganya, terhadap orang tuanya, dengan temannya. Gitu. Tapi dari sisi pembicaraan, nah itu yang harus disesuaikan. Likuli makom, makol, walikuli makol, makom. Ini yang harus disesuaikan. Tapi secara akhlakul karimah wajib. Semua tindakan perilakunya jangan sampai melenceng dari syariat. Jadi akhlakul karimah itu adalah Al-Quran. Sebagaimana Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran, cerminan dari Al-Quran. Jadi seorang dai, cerminan perilakunya adalah Al-Quran. Yang nanti ketika dia bicara dalam konteks bersahabat dengan teman sebaya, atau dengan adik kelasnya, atau dengan orang yang lebih tua, itu harus menyesuaikan likuli makom makol walikuli makol makom, di situ letaknya. Tapi akhlaknya tetap harus tercerminkan sebagai seorang dai yang berqudwah hasanah. Nah, yang kedua, Ustazah, bagaimana kita untuk memperbaiki keluarga yang terdekat dulu. Jelas ku anfusakum wa ahlikum naro. Aslih nafsakah yasluh lakanan nas. Ini dulu kita perbaikin diri kita sendiri, kita perbaikin keluarga terdekat kita, baru kita perbaikin orang lain. Jangan sampai yang saya sampaikan tadi, gajah di kelopak mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Kita tidak tahu aib kita, kejelekan kita, keburukan perilaku kita, tapi dengan orang lain yang kecil apapun aibnya, kita mengerti, kita tahu, bahkan seakan-akan dia besar. Ini kan salah, tidak mencerminkan sifat seorang dai. Ya. Padahal dalam Islam itu sesama Muslim harus saling menutupi aibnya. Nah, ini kita ini dengan adanya medsos ini sudah tidak punya teritorial lagi. Ya, tidak ada teritorial aib dengan medsos ini. Sekejap sudah nyebar kemana-mana. Padahal ya, akhlaknya seorang muslim itu kewajibannya adalah menutupi aib sesama muslim. Aib ditutupin harusnya, bukan disebarluaskan. Ini satu masalah juga. Ya, ini bagian dari tantangan kita, Ustazah. Paling tidak kita harus ke dalam dulu, ke internal kita, keluarga terdekat kita. Hampir nyaris ya, ustadz-ustadz, ya, dai-dai itu biasanya menjadi jatuh, menjadi tidak efektif berdakwah hanya gara-gara orang yang paling dekat dengannya. Mungkin istrinya tidak mencerminkan istri seorang ustadz, tutur katanya, perilakunya, atau istrinya banyak tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan dia sebagai seorang ustadz, suaminya ya. Atau anaknya sebaliknya, anaknya tidak berperilaku yang islami. Ini kadang-kadang kendalanya seorang kita seorang dai ya. Nauzubillah min zalik. Mungkin itu saja. Silakan. Oh, berarti secara tidak langsung Ustadz, tadi yang pertama kita berdakwah tidak hanya dengan kata-kata ya Ustadz, tapi berdakwah juga dengan akhlak, berdakwah juga dengan kedua hasanah begitu ya Ustadz. Ya, betul Ustazah. Jadi memang dakwah Itu yang susah ya efektif Ustadz. itu semua aja. Nah, itu bahkan pakaian pun akan dinilai dengan orang sekitar kita. Kalau kita menjadi public figure ya, pakaian pun akan dinilai, cara berjalan pun akan dinilai kadangkala. Ya, seorang dai jangan menunjukkan perilaku makan berdiri, minum berdiri. Betul Itu kan Ustadz, betul majruh Ustadz. itu kalau istilah hadis. Ini masalah kecil tapi berimbasnya besar kan. Alhamdulillah. Silakan yang lain. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Pak Kiai Olive, Ustadz Olive, Ustadzah Neneng, Lagi siap Ustadz Iwan. mau demo. Gimana Ustadz? Ustadz Enggar Basuki, Ustadzah Martia. Kiai Deni Rustandi. Ahlan Ustaz. Ahlan Kiai.
Kiai Ahmad Deni. Hadir Kiai, siap. Mabruk Kiai Bori. Ahlan Ustaz. Halukum. Alhamdulillah khair. Kapan kita sih pagi? Insyaallah. Ini Mabruk ini bagus. masih dari Kufik. Masih sendiri atau sudah berteman? Lah ya ini. Lupa deh ke Lampung Kiai. Doanya terbaik. Masih berkelompok ya. Ini. Kalau jadi komunitas. Mabruk ya, mabruk. Amin. Akan saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, jika tidak ada yang bertanya, langsung saja Ustadz closing statement dan penutup dan doa sebagai penutup. Baik, Ustazah. Closing statement saya adalah kalau Anda ingin menjadi seorang dai dan da'iyah yang sukses adalah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ingin menjadi seorang dai dan da'iyah yang dikuduain, maka berkudualah kepada Rasulullah. Berkudualah kepada Rasulullah. Dan jadilah seorang dai da'iyah yang di atas dan untuk semua golongan. Nah itu, kalau itu sudah kita jadikan sebagai prinsip dalam dakwah kita, insya Allah kita akan selamat, insya Allah kita akan menjadi dai yang digandrungin umat. Tapi kalau kita menjadi dai yang ta'asub golongan, fanatik golongan, maka kita akan dijauhi oleh umat. Itu Zah. Baik, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, jadikan kami yang hadir ini soleh-solehah dai-da'iyah yang istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya Allah, jadikan kami yang hadir ini dan semua umat-umat kami berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jauhkan dari segala kemaksiatan, jauhkan dari segala malapetaka dan bahaya dalam kehidupan mereka. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir ini dan dai-da'iyah kami, ya Allah, selembut Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin, sebijaksana Umar bin Khattab dalam bertindak, sedermawan Utsman bin Affan dalam harta kekayaan, sepintar Ali bin Abi Thalib dalam ilmu pengetahuan, sesederhana Bilal bin Rabah dalam kehidupan, setegar Khalid bin Walid dalam menghadapi cobaan. Ya Allah, jadikan segenap kami yang hadir dalam ruangan ini kaya akan ilmu pengetahuan, kaya iman, kaya ibadah, kaya infak, kaya zakat, kaya sedekah, kaya beramal. Ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang sidik, amanah, tabik, dan fatonah. Bukan pemimpin yang selalu berbuat masalah dan mencari ghanimah untuk anak dan keluarga. Ya Allah, jadikan pemimpin kami yang menunjukkan bukan yang memojokkan, mensejahterakan rakyat bukan mensengsarakan rakyat. Pemimpin yang melindungi bukan yang menzolimi. Pemimpin yang memanfaatkan sumber daya alam untuk rakyat bukan sumber daya alam untuk disikat. Pemimpin yang memberi solusi bukan pemimpin yang mencabut subsidi. Pemimpin yang merangkul bukan yang memukul. Pemimpin yang membina bukan yang menghina. Pemimpin yang ngetas kemiskinan bukan pemimpin yang menambah kemiskinan. Ya Rob, jika mereka terperosok dalam kezaliman, berilah mereka hidayah-Mu ya Allah. Tapi jika mereka dengan sengaja menyikat anak bangsa, menghancurkan anak bangsa, maka hancurkanlah mereka, hinahkanlah mereka. Ya Allah, Engkaulah Maha tahu akan segalanya. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanakallah wa tahiyyatun fiha salam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanal jaza Ustadz. Semoga doa-doa tadi yang telah dipanjatkan Allah kabul. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk penutup, mari kita tutup acara ini dengan menggunakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.